Oke, assalamualaikum sahabat YouTube semua. Semoga panjang umur dan sehat selalu untuk kita semua, terutamanya buat sahabat yang ada di luar sana. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan sehat selalu, diberikan keselamatan dunia maupun akhiratnya. Oh ya sahabat, saya punya pengalaman sakit yang begitu lama. 12 tahun udah hampir habis ini, tahun 2021 ini ya. Dan di sini sahabat bisa lihat semua. Habis semua tangan saya sahabat, dan juga kaki sama seperti tangan saya. Kiri kanan juga sama seperti ini. Nah, dan di saat sakit itu saya belajar untuk istilahnya mengimbangi rasa sakit, mengimbangi penyakit. Karena apa? Rasa sakit saya itu sudah tidak mempan sama istilahnya perda, terus antibiotik. Penyakit ya penyakit, rasa sakit ya sakit. Rasa sakitnya ini 24 jam. Menurut dokter, ini adalah penyakit peredaran darah tersumbat. Nah gitu. Emang secara logika dia setiap datang ke sini itu darah itu beku, terus busuk. Setelah busuk itu pecah. Setelah pecah, dia obat apapun nggak ada yang terasa gitu ya, kecuali dipotong. Nah, kenapa tangan saya habis dipotongin semua sahabat, kaki, nah, terus yang kiri ini habis semua dipotong. Nah, saat ini saya tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarga selama 12 tahun. Itulah cerita saya ya. Dan kini alhamdulillah saya udah beradaptasi dengan rasa sakit itu. Karena apa? Karena saya ingin sembuh lagi, sehat lagi, dan bisa usaha seperti halnya biasanya seorang bapak ya. Karena saya merasa saya sudah bersalah terhadap keluarga. Kenapa bersalah? Kok saya tidak pernah memberikan biaya terhadap keluarga saya selama 12 tahun ini. Istilahnya kenapa? Karena nggak bisa cari uang. Itu ya, nggak bisa usaha. Boro-boro untuk kerja semacam yang berat. Kita mau makan aja, sendok terkadang lepas. Gitu. Kenapa? Karena sakit. Sakitnya ini luar biasa, 24 jam sahabat. Bahkan tidur aja nggak bisa saya harus menyandar seperti orang habis melahirkan. Tidur itu selama ini, itu pun kadang-kadang paling berapa menit, karena setiap ada rasa nyenut, jeletot gitu ya, langsung bangun dan tidak bisa tidur lagi. Lama sekali saya harus bisa tidur. Nah ini yang belum dipotong, 2 sama kaki 1 yang belum. Ini seharusnya udah dipotong untuk tidak merasa sakit benar-benar gitu ya. Jadi alhamdulillah, walaupun saya dalam keadaan diuji sama Gusti Allah, tidak bisa cari nafkah untuk keluarga, ya mudah-mudahan gitu ya, keluarga saya tidak kekurangan, tidak sampai kelaparan ya. Entah itu dari mana milik rezekinya, entah itu dapat dari ngutang, entah itu dapat dari pinjam, atau usaha semacam. Kadang-kadang istri saya yang saya kasihan itu ya kadang-kadang ngoyos, tandur, ngarit, gebot padi ya. Jadi itulah kepedihan saya, merasa saya ini sangat berdosa sekali tidak bisa memberi nafkah keluarga. Dan sahabat, di saat sakit itu saya punya banyak pengalaman sekali. Bahkan saya menurut orang udah mati. Cuman
menurut saya sih nggak mati. Kenapa? Karena saya ada yang bawa waktu itu, ada yang bawa ke atas gunung, di mana gunung itu hanya satu, sementara di bawahnya itu taman bunga. Oh, enak sekali sahabat, sampai saya nggak mau balik lagi itu waktu itu. Ada seseorang kakek mengajak saya gitu ya, mengajak saya ngobrol di atas gunung. Dan hanya beberapa menit dia menyuruh saya pulang gitu ya. Katanya udah kamu pulang aja sana. Kata saya nggak mau, saya kepengen di sini, saya nggak merasakan apa-apa di sini, nggak merasakan sakit, nggak merasakan perih, nggak merasakan gimana, yang ada enak gitu, adem ya mungkin gimana. Tapi kakek itu malah membentak, itu katanya jalan kamu, lihat ke sana tuh. Pas saya ngelihat ke sebelah kanan, pas ngelihat ke belakang kanan itu betapa jalan itu lurus banget gitu ya, lurus sekali. Terus istilahnya kiri kanan itu pohon bambu yang menutupi istilahnya kiri kanan, tapi jalan itu lurus dan enak sekali itu jalan, walaupun istilahnya gak ada aspal tapi terlihat bersih gitu jalan itu. Nah setelah itu saya ngelihat lagi ke sebelah kiri, karena kakek itu adanya tepat di sebelah kiri tapi agak di depan sedikit. Pas saya ngelihat lagi gini udah nggak ada. Yang ada apa? Yang ada itu batu-batu runcing, tebing yang begitu mengerikan. Wah kata saya, ini saya bisa-bisa mati ini jatuh di sini. Wah, begitu saya sadar, oh langsung lari mengikuti jalan itu gitu ya. Nah, langsung lari mengikuti jalan itu. Itu pertemuan kurang lebih 3 menit kalau nggak salah ya, karena kakek itu bilang kamu jangan lama-lama, cukup segini aja, nggak usah lama-lama. Dia dalam pembicaraannya itu istilahnya gini, kamu dalam keadaan sakit diuji, kamu jangan aral, jangan istilahnya minta mati lah ini itu, nggak boleh kayak gitu. Kamu harusnya berdoa lah agar kesembuhan kamu. Tapi ya sampai sekarang alhamdulillah saya masih panjang umur sahabat ya. Karena apa? Nah kita kembali lagi ke cerita yang tadi. Setelah saya lari gitu ya dari jalan itu, saya bahkan mengeluarkan tenaga yang begitu lelah gitu. Setelah itu saya nggak tahu datangnya di mana gitu, istilahnya nggak tahu lah istilahnya. Setelah itu saya dikagetkan dengan orang-orang yang ada di rumah gitu. Wah, hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Nah yang kumpul jadinya bubar. Jadi saya bingung, emang hidup kenapa, emang kenapa? Kamu katanya udah seharian, bahkan sampai jam 3 malam, dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi kamu gak ada napas, bahkan sampai bangun istilahnya jam segini, jam 3 itu pas jam 3 pagi. Jadi dari jam 7 pagi bangun-bangun jam 3 pagi lagi. Nah itu padahal itu hanya sebentar saya pertemuan sama kakek itu. Sama kakek yang nggak jelas wajahnya, nggak jelas istilah. Karena apa? Dia pakai baju putih, kain putih, serba putih lah istilahnya. Cuman bukan kain kapan, yang jelas itu kelihatannya semacam jubah gitu ya. Jubah, terus dia pakai semacam sorban, tapi sorban itu kotak-kotak putih gitu ya. Terus wajahnya tertutup dengan cahaya, jadi nggak seberapa jelas. Dia cuma mengatakan, saya adalah buyut kamu, saya ingin meluruskan kamu. Karena apa? Saya memang sebelum ketemu kakek itu udah 4 kali hampir bunuh diri sahabat. Pisau itu udah ada di dada, saya tinggal nabrakin ke tembok aja. Kenapa? Karena menahan rasa sakit ini luar biasa sakitnya, ditahan gini sakit gitu, sakit sampai saya istilahnya meraung ya sendiri ya, orang lain cuma ngeliatin aja, bingung mau gimana kan gitu, istilahnya obatnya apa. 4 kali hampir bunuh diri saya sahabat. Cuman alhamdulillah waktu itu di saat saya pisau udah ada di sini itu, otak saya berkata, seakan berkata lah ya,
Kamu dunianya aja udah disiksa. Dunia itu hanya sementara loh, gitu. Kamu langgeng di akhirat. Kalau kamu mati bunuh diri, seumur-umur kamu di dalam akhirat itu, di dunia akhirat itu gak bakalan ada udahnya rasa sakit itu. Karena apa? Kamu matinya bunuh diri kan gitu. Di situ saya istighfar, kaget gitu loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan di dalam cobaan ini. 4 kali itu sahabat saya seperti itu. Karena penyakit ini yang saya rasakan itu setiap maghrib, seakan-akan seolah-olah saya itu tidak boleh untuk sholat maghrib ya. Terus kalau malamnya itu jam 12 itu pasti kambuh. Udah jam 12 itu kambuh. Nanti reda-reda itu setelah saya kecapean sendiri, meraung, menjerit istilahnya, geluntungan kesana kesini. Ya Allah sahabat, sangat-sangat menyedihkan sekali pengalaman saya itu ya. Cuman ya mau gimana lagi kan, itu udah kehendak Gusti Allah. Nah saya sekarang menyadari bahwa segala sesuatu itu hanya Allah, dan saya diberikan juga kekuatan, istilahnya kekuatan untuk menahan rasa sakit itu, alhamdulillah. Nah kita kembali lagi ke cerita yang tadi. Setelah saya lari gitu ya, ketemu, saya ngobrol sama keluarga saya bahwa saya itu udah dinyatakan nggak hidup gitu ya. Kata saya, saya cuman mimpi, saya ingatnya cuman mimpi waktu itu. Mimpi ketemu kakek-kakek, saya diajak ke atas gunung dan indah sekali. Saya nggak merasakan rasa sakit, nggak merasakan rasa perih, bahkan adem, yang ada seluruh tubuh saya enak gitu. Saya bahkan nggak mau pulang lagi kalau nggak ngelihat jurang itu penuh dengan runcingnya babatuan itu gitu. Pikir saya kalau jatuh ke situ mati gitu. Tapi saya langsung sadar, lari gitu, lari mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh si kakek tadi yang aku buyut gitu ya, buyut, tapi nggak tahu buyut siapa, dia cuman bilang buyut gitu aja. Allahu alam itu juga ya sahabat ya. Ya namanya di dunia itu kita jangan berpegang ke hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Terkadang pengakuan itu kadang jin, kadang setan kan istilahnya, cuman menyerupai. Jadi jangan percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Saya cuman hanya ditanya hidup lagi kok gimana, ya saya bukan mati, saya cuman ketemu sama kakek-kakek, dia bilang buyut. Nah setelah itu saya diarahkan, disuruh jangan, istilahnya jangan suka aral di dalam diberikan cobaan itu, jangan aral, jangan istilahnya takabur, minta mati, minta ini itu. Udah ada waktunya, semua manusia itu udah ada waktunya untuk mati gitu. Cuman kita itu gak tahu, semuanya rahasia Allah ya. Nah sahabat, sampai sekarang saya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk melihat udara, matahari, bulan, dinginnya malam, panasnya matahari gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tak terasa. Saya sakit itu dari awal tahun 2009, dari akhir tahun 2009, awal tahun 2010. Awal tahun 2010 itu tahun baru saya pertama kena itu. Nah alhamdulillah sampai sekarang ya, berarti berapa tahun. Jadi kalau ada sahabat yang hanya sakit istilahnya setahun 2 tahun, itu udah putus asa, salah. Harus berjuang untuk sehat lagi, berjuang untuk hidup, gimana caranya. Nah, alhamdulillah saya selama sakit, saya seling berpuasa ya, istilahnya puasa, istilahnya saya ya mungkin selain dari niat puasa itu, saya juga nggak bisa cari uang, nggak bisa cari makan kan, istilahnya seadanya. Saya kadang-kadang ketemu selama 10 tahun itu, ketemu rebus pisang, kadang rebus ubi,
kadang mah hui ya itu mantang ya, boleh ya kalau mungkin kata orang Sunda, terus talas, apa aja lah, singkong segala macam gitu, ketemunya yang kayak gitu. Jadi menurut saya daripada saya lapar gitu, mas penting saya niatin untuk puasa. Nah, apa yang saya tujukan, saya ingin sembuh, saya ingin sehat, saya ingin panjang umur saya ingin kalau suatu saat saya bisa usaha, saya ingin menafkahi keluarga saya dengan secara halal dan barokah. Karena saya dari dulu juga pedagang ya, saya dagang pecel lele dulu, dagang pecel lele, nasi goreng, sate, bakso. Jadi apa yang saya ahliin itu saya jualan, sepi jualan bakso. Bahkan saya dulu waktu jualan bakso, saya punya anak buah, cuman saya tidak tahan sama gogodannya, saya pergi ke Malaysia. Setelah itu pulang dari Malaysia ya, bukannya kebaikan buat keluarga saya, bukan kebaikan untuk saya, malah yang ada duka buat saya. Karena agennya yang banyak, istilahnya kebanyakan menipu lah istilahnya, agen yang nggak ada yang baik agen. Ya mungkin ada sebagian yang baik agen juga ya, cuman yang saya temui waktu itu memang nasib sial saya, mungkin ya gogodan usaha. Agen itu cuma mengambil saya untuk mengambil keuntungan. Nah, itu lupakan saja, saya udah, itu nasib saya lah, seperti itu. Saya nggak mempermasalahkan istilahnya, karena manusia terlahir ke dunia itu punya nasib masing-masing. Ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung gitu ya. Oh ya sahabat, terima kasih, sampai di sini aja, hanya segitu dulu yang saya berikan, yang saya ini kan. Nanti kalau Anda yang mau berobat atau mau minta obat, saya nggak ada bayaran ya. Saya punya pengalaman untuk mengobati sakit mah, untuk yang punya penyakit kencing manis atau dan lain-lain lah istilahnya. Itu hasil saya waktu menyepi, waktu saya menyepi itu berapa tahun, 10 tahun itu seperti itu. Saya pengalaman itu sedikit-sedikit bisa singgah, hanya Allah yang mengabulkan kesembuhan orang itu ya. Jadi jangan ini, cuman kita istilahnya sesama manusia boleh bagi-bagilah, hanya sebotol air bisa jadi obat mah, percaya atau tidak itu terserah Anda. Cuman kalau mau bertanya silakan, saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum. Semoga panjang umur untuk sahabat semua.